Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Welcome to Ahelmi Channel. Selamat datang di channelnya Ahelmi. Masih dalam rubrik siaran sajian inspirasi Ramadan. Kita membahas salah satu cabang ilmu agama yang membahas tentang cara-cara membaca Al-Quran, disebut dengan ilmu tajwid. Melanjutkan episode sebelumnya di episode 1, 2, 3, dan 4. Kali ini kita memasuki topik qalqalah. Apa itu qalqalah? Bagaimana cara membacanya? Apa saja huruf-hurufnya? Kita akan sama-sama ulas pada episode kali ini, di episode yang kelima. Sebelumnya, seperti biasa, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Baik, syukran ala ihtimamikum. Berikutnya kita membahas tentang qalqalah. Qalqalah itu apa ya? Bagaimana hukum membacanya? Huruf-hurufnya apa saja? Ada berapa jenisnya qalqalah? Yuk kita sama-sama ulas. Yang pertama, pengertian dari hukum bacaan qalqalah. Qalqalah secara bahasa artinya bergetar atau memantul. Seperti halnya kita ketika bermain basket, bolanya memantul menyentuh permukaan lalu kembali lagi. Begitupun dengan qalqalah. Qalqalah ini artinya hurufnya, secara makhrajul hurufnya, tempat di mana dia dikeluarkan, dia pantulkan kembali. Secara istilah, memantulkan atau menggetarkan suara ketika membaca kalimat atau lafal yang terdapat huruf berharokat sukun asli atau sukun karena waqaf atau diwakafkan. Huruf qalqalah ada 5, yakni diantaranya qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, po, ba, jim, dal. Kalau para ahli ilmu tajwid menyingkatnya dengan sebutan qutbujadin atau qutbujadin. Kalimat ini populer bagi kalangan orang Arab pada saat itu. Tapi mungkin bagi anak-anak kita yang ada di Indonesia, umumnya mereka menghafalkan huruf-huruf qalqalah adalah ba, jim, dal, po, qaf, atau kita sering bilangnya baju di toko. Itu salah satu cara mudah untuk menghafal qalqalah. Hurufnya hanya ada 5, ba, jim, dal, po, qaf. Maka huruf tersebut yang berhak untuk diqalqalahkan, dipantulkan. Huruf-huruf yang lainnya meskipun dia berharokat sukun, dia tidak boleh dipantulkan atau diqalqalahkan. Berikutnya, pembagian hukum bacaan qalqalah. Qalqalah ini ada 2 jenisnya. 1, qalqalah sugro atau kecil. Kemudian ada qalqalah kubro atau besar, terdengar jelas pantulannya. Qalqalah sugro artinya qalqalah tersebut apabila salah satu huruf qalqalahnya benar-benar bersukun asli atau mati atau bersukun di tengah-tengah kalimat. Jadi posisi huruf yang tadi ba, jim, dal, ta, qaf adanya tidak di akhir dari sebuah kata atau sebuah kalimat. Cara membacanya jelas dan memantul, tetapi tidak terlalu kuat, melainkan ringan atau tipis. Contoh, ketika kita menemukan huruf qaf yang diqalqalahkan, tapi kategorinya qalqalah sugro, tsumma aqrartum, atau sanuqri'uka fala tansa, tsumma aqrartum. Hurufnya qalqalah dipantulkan huruf qafnya, tetapi dia tidak terlalu kuat. Berikutnya huruf ta. Huruf ta ini apabila dipantulkan di tengah-tengah sehingga dia termasuk kategori qalqalah sugro, dibacanya tidak terlalu kuat po-nya, melainkan inna batsya rabbika, inna batsya rabbika, tidak terlalu kuat pembacaannya. Begitupun contoh-contoh berikutnya. Yuk kita sama-sama membaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu salah satu huruf qalqalahnya adalah ta yang diberi garis bawah. Berikutnya huruf ba. Yaslan naral kubra. Lalu
khairu wa abqa. Lalu huruf jim, ala raj'ihi wal fajr. Lalu huruf dal, wa ma adraka. Lalu qad aflaha. Berikutnya ada yang disebut dengan qalqalah kubro. Dia berada di ujung dari sebuah kata atau kalimat. Mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau di dalam bahasa Arab, kata itu tidak dikenal istilahnya, melainkan istilahnya disebut dengan kalimat. Nanti ada yang disebut kalimat isim, fi'il, huruf, dan lain-lainnya. Tetapi dalam padanan bahasa Indonesia disebutnya dengan kata. Nah, yang kita perhatikan adalah huruf terakhirnya dari kata tersebut, atau dalam bahasa Arab, huruf terakhirnya dari kalimat tersebut. Dibacanya dengan mantap, jelas, dan seperti membalik jelas. Hurufnya dibaca kuat. Contoh, huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Adzabul hariq. Ujungnya ada huruf qaf, tetapi tidak hariqo atau hariqi. Adzabul hariq. Ada bunyi qaf yang dipantulkan di ujung. Lalu huruf ta, min waraihim muhit. Berikutnya huruf ba, wa ma kasab. Wa ma kasab. Ingat, dipantulkannya sesuai dengan tempat di mana dia memunculkan hurufnya. Yang termasuk syafatain ada di mana, yang termasuk huruf halak, huruf-huruf tenggorokan ada di mana, yang termasuk huruf-huruf lisan ada di mana. Nanti ada pembahasannya dalam makharijul hurufnya. Kemudian huruf jim, was-samaa'i dzatil buruj. Ada huruf terakhirnya dibaca qalqalah huruf jim. Minallahi dzil ma'arij. Lalu Fir'auna wa Thamud. Ada huruf dal yang dibaca qalqalah di ujung. Berikutnya, itulah tadi pembelajaran kita pada episode yang kelima ini. Mudah-mudahan sedikit membantu kalian atau siapapun yang sedang dalam pembelajaran Al-Quran menjadi bacaan yang lebih bagus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.